Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radia Nur Muhajirah, NIM 1903040045. Saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Dan kali ini saya akan membahas beberapa materi yang telah saya pelajari selama 3 bulan terakhir ini pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Dan video ini untuk memenuhi tugas final saya. Dan kita mulai untuk membahas materi yang pertama, yaitu Cognitive Intelligence atau kecerdasan majemuk. Ada beberapa pengertian kecerdasan majemuk atau Cognitive Intelligence menurut para ahli. Yang pertama, menurut Buzan pada tahun 1991 menyatakan bahwa seseorang yang memiliki IQ tinggi belum tentu dapat mandiri dalam berpikir, mandiri dalam bertindak, mampu menilai rasa humor yang baik, menghargai keindahan, menggunakan akal, mampu menikmati sesuatu yang baru, orisinil, dapat dipahami secara komprehensif, fasih, fleksibel, dan cerdik. Artinya, nilai IQ bukanlah tolak ukur untuk kecerdasan manusia. Kecerdasan bukan hanya dengan memiliki IQ yang tinggi, namun kecerdasan manusia lebih pada bagaimana seseorang dapat memecahkan masalah yang dihadapinya dengan tepat dan benar. Artinya, seseorang yang dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat adalah orang yang dapat dikatakan cerdas. Menurut ahli yang kedua, yaitu Freeman, pada tahun 2004 mengemukakan bahwa ada 3 macam tipe definisi kecerdasan, yaitu yang pertama, definisi kecerdasan yang menekankan pada kemampuan adaptasi atau penyelesaian diri. Yang kedua, definisi kecerdasan yang menekankan pada kemampuan belajar. Yang ketiga, definisi kecerdasan yang menekankan pada kemampuan abstraksi. Dari 3 tipe tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang cerdas adalah orang yang mampu menyelesaikan diri terhadap berbagai situasi dan perubahan-perubahan. Kecerdasan emosional. Kecerdasan ini dapat meliputi kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan spiritual (SQ), kecerdasan emosi (EQ). Dari berbagai hasil penelitian telah banyak terbukti bahwa kecerdasan emosi memiliki peran yang lebih signifikan dibanding kecerdasan intelektual. Menurut Goleman pada tahun 2002, kecerdasan emosi merujuk pada kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir dan berempati. Lebih menjelaskan tentang pentingnya kecerdasan emosi, Coach Slenter dan Paul Perry dalam Effendi 2005 juga menegaskan dalam bukunya Achieving Emotional Literacy bahwa semata-mata IQ yang tinggi tidak akan membuat seseorang menjadi cerdas. Tanpa kecerdasan emosional, kemampuan untuk memahami dan mengelola perasaan-perasaan kita dan perasaan-perasaan orang lain. Materi yang ketiga yang akan kita bahas yaitu perkembangan kognitif. Tahap yang pertama yaitu tahap sensori motor, usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, bayi menyusun pemahaman dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indera seperti melihat dan mendengar dengan menggerakkan sesuatu, menggapai, menyentuh sehingga disebut sebagai sensori motor. Yang kedua, tahap praoperasional, usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak lebih egosentris. Yang kedua, tahap praoperasional usia 0 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak lebih egosentris. Pemikiran praoperasional dibagi menjadi 2, yaitu fungsi simbolis dan pemikiran institut. Yang pertama, tahap fungsi simbolis usia 2 sampai 4 tahun.
Pada tahap ini, penggunaan bahasa mulai berkembang dan memunculkan sikap bermain adalah contoh lain dari peningkatan pemikiran simbolis. Yang ketiga, tahap operasional konkret usia 7-11 tahun. Pemikiran operasional konkret mencakup penggunaan operasi, penalaran logika matematika menggantikan penalaran institut, tetapi hanya pada Yang ketiga, tahap operasional konkret, usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak secara mental bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya hanya bisa mereka lakukan secara fisik, dan mereka dapat membalikkan operasional konkret ini. Yang keempat yaitu tahap operasional formal, usia 11 tahun sampai dewasa. Tahap ini, individu sudah mulai memikirkan pengalaman di luar pengalaman konkret, dan pemikirannya secara lebih abstrak, idealis, dan logis. Materi yang keempat yang akan kita bahas yaitu tahap perkembangan moral dan spiritual. Adapun tahap-tahapan perkembangan moral dan spiritual dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, prakonversional, yaitu tingkat ini terjadi pada anak-anak prasekolah atau pelajar sekolah dasar, yaitu pada usia 0-10 tahun. Ini adalah tingkat yang paling rendah. Pada tingkat ini, anak memperlihatkan inisiatif menilai moral, penalaran moral dikendalikan oleh imbalan hadiah dan hukuman eksternal. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu perkembangan bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi verbal yang digunakan sehari-hari untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan aturan dan kaidah yang dimengerti. Perkembangan bahasa menurut Chomsky, perkembangan bahasa menyesuaikan dengan perkembangan tubuh atau biologis anak. Adapun beberapa teori perkembangan bahasa yaitu yang pertama, teori behaviorisme adalah proses pemerolehan bahasa pertama dikendalikan dari luar anak, yaitu rangsangan dari lingkungan. Yang kedua, teori nativisme, yaitu proses pemerolehan bahasa pertama kanak-kanak sedikit demi sedikit membuka kemampuan ligulinya yang tidak diprogramkan. Yang ketiga, teori kognitivisme, yaitu peristiwa mental yang terlibat dalam proses pengenalan tentang dunia. Jean Piaget menyatakan bahwa bahasa itu bukanlah suatu ciri ilmiah yang terpisah, melainkan berasal dari kemampuan kognitif. Materi yang terakhir yang akan kita bahas dalam video kali ini yaitu misbehave. Adapun yang ingin kita bahas yaitu yang pertama, strategi intervensi perilaku misbehave yang terjadi pada peserta didik melalui disiplin positif. Buruknya perilaku siswa ditenggarai sebagai praktik pembelajaran yang kurang berorientasi kepada nilai-nilai yang seharusnya diinternalisasikan. Hadirnya guru sebagai pemimpin di kelas dipandang sebagai seorang teladan yang diyakini siswa memiliki kebenaran pikiran, ucapan, dan sikap disiplin. B. Reinforcement positif dan negatif. Reinforcement atau penguatan adalah prosedur untuk mempertahankan atau meningkatkan perilaku. Penguatan positif adalah pemberian stimulus respon yang berfungsi untuk meningkatkan atau mempertahankan respon yang diharapkan. C. Punishment positif dan negatif. Pada modifikasi perilaku, punishment diartikan sebagai sebuah teknik yang memiliki maksud spesifik. Saat analis behaviors berbicara mengenai punishment, mereka menunjuk sebuah proses di mana konsekuensi dari sebuah tingkah laku dapat menghasilkan penurunan kejadian tingkah laku di kemudian hari. Yang terakhir yang akan kita bahas yaitu time out. Harris pada tahun 1985 menyebutkan 3 tipe time out. Yang pertama, actionary, non-actionary, dan isolation time out. Dengan istilah yang berbeda tetapi konsep yang sama, Export pada tahun 2010 menyebutkan 3 tipe time out. Yang pertama, actionary time out. Yang kedua, actionary time out. Tapi tipe ini mengasingkan anak ke suatu tempat yang tidak memungkinkan anak tersebut berinteraksi sosial. Itulah tadi beberapa materi yang sempat saya paparkan. Mungkin ada beberapa poin yang tidak saya jelaskan karena keterbatasan waktu. Atas segala kesalahan mohon dimaafkan. Jangan lupa di like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.